Pembelahan sel ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang sifat genetiknya sama dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dihasilkan adalah diploid 2N. Tahapan pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Seperti pada gambar di bawah ini, pembelahan meiosis pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid N yang berasal dari sel induk diploid 2N. Pembelahan meiosis terjadi dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tingkatan kedua yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki terdiri atas satu organ reproduksi luar yang berupa penis dan skrotum, 2 organ reproduksi dalam yang berupa testis, epidimis, vas, uretera, kelenjar fasciculus seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki, berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Skrotum adalah organ yang bentuknya seperti kantung, berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis. Testis adalah bentuknya seperti bulat telur, jumlahnya 2 buah sepasang yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma. Hormon testosteron. Sperma adalah sel tunggal yang terdiri atas kepala yang ekor merupakan sel kelamin laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas, seperti tumbuhannya jakum, kumis, dan sebagainya. Masa pubertas adalah seseorang ketika mengalami permatangan fungsi seksual yang disertai perubahan fiksi dan psiksi. Sperma yang diproduksi dalam testis selanjutnya keluar melalui epidimis. Epidimis adalah saluran yang keluar dari testis berluku 4 cm, berfungsi penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya sperma yang sudah matang keluar melalui vas deferens. Vas deferens adalah lanjutan dari epidimis, berupa saluran panjang yang mengarah ke arah atas, berfungsi untuk menghubungkan epidimis dan utera. Utera adalah saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan saluran akhir produksi, berfungsi untuk keluarnya urin dan sperma. Kelenjar reproduksi adalah kelenjar yang berfungsi memproduksi getah atau cairan yang nantinya akan bercampur dengan air mani. Selain kelenjar reproduksi laki-laki ada 3, yaitu kelenjar fasciculus seminalis, prostat, dan Cooper bulbosa. Kelenjar fasciculus seminalis adalah bagian bentuknya seperti kantung kecil berukuran 5 cm, terletak di belakang kantung kembung untuk menghasilkan zat yang bersifat basa, prokusa, monokasala, hormon prostaglandin, fosfor, serta protein prostaglandin untuk menurunkan respon imun tubuh perempuan terhadap air mani. Fosfor dan potasium membantu sperma berenang. Protein pembukaannya membentuk lapisan perlindungan sperma. Kelenjar prostat adalah bagian yang bentuknya seperti kue donat, terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menggunakan cairan bersifat asam. Kelenjar prostat mengandung beberapa zat, yaitu 1 asam sitrat untuk energi ATP sperma, 2 enzim pepsinogen, lyogen, dan lipase, 3 seminal plasmin sebagai antibiotik membunuh kuman. Pada lansia sekitar umur lebih dari 50 tahun sering terjadi pembesaran kelenjar prostat dan dinamakan vagina hyperplasia. BPH ini menyebabkan saluran ureta menjadi kecil dan sulit untuk mengeluarkan urin sehingga sulit untuk kencing dan kebanyakan dibantu menggunakan selang. BPH berbeda dengan kanker prostat. Kalau kanker prostat perkembangan di luar kelenjar prostat, sedangkan BPH berkembang di dalam kelenjar prostat.
Kelenjar Cooper adalah bagian yang bentuknya seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Sperma dikeluarkan melalui uretra bercampur dengan air manis. Semen yang dikeluarkan biasanya 2,5 min 5 setiap 1 mili semen mengandung 100 atau 150 juta sel sperma, namun hanya satu sel sperma yang berhasil membuahi sel telur. 3. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembutuhan sperma yang terjadi di alami tubulus semenipus dikumpulkan tubus semeniferus untuk membentuk testis, sehingga spermatogenesis biasanya disebut terjadi di dalam testis. Berikut potongan melintang tubulus dilihat dengan mikroskop. Proses sperma diawali dari sel induk sperma, spermatogeum yang bersifat diploid 2N, kemudian spermatogonium membalas secara mitosis dan meiosis. Selanjutnya spermatogonium mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel spermatozoa yang berekor dan bersifat haploid.